dapat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita pada saat ini kita mau meninggikan dan mengumpulkan nama Tuhan. Seminggu ke belakang kita telah dijaga, kita telah dilindungi, bahkan disertai Tuhan. Kita disibukkan dengan hal dunia, dengan pekerjaan kita, dengan pendidikan kita. Tapi pada saat ini, mari sama-sama kita arahkan mata kami kita hanya kepada Yesus. Yesus yang mulia, Yesus yang agung. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kita mau undang kuasanya Tuhan. Kita mau undang kuasanya agar hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita, mengagungkan dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya kalau kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita, maka Roh Kudus hadir. Haleluya Yesus. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada Tuhan, karena Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebenar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman kami tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya silakan. Ya, puji Tuhan ya. Kalau saya berdiri di bawah ini karena kemarin ya saudara, kami terjatuh ya. Terjatuh apa ya, kayak musruk ya. Saya ditanya sama seorang ibu, "Bu, mau ikut boncengan sama saya?" Enggak, begitu saya nengok, saya udah jatuh ya. Kaki saya udah kanan sudah ketek, yang kiri enggak ya. Jadi saya terhempas ya gitu. Ibu, aduh Bu, saya panggil ibu jatuh. Gak apa-apa Bu, udah, kata saya. Puji Tuhan, kami terima kasih buat setiap doa-doa saudara yang sudah saudara panjatkan kepada saya ya. Khususnya buat seluruh sidang jemaat-Mu, ya kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Yesus dan kebaikan Tuhan. Boleh berdiri di tempat ini walaupun tidak sampai ke atas. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Angkat tangan kalau kau merasakan kebaikan Tuhan. Kita percaya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan kita boleh mampu berdiri pada saat ini. Kalau bukan Tuhan kita tidak apa-apa. Oleh karena itu, seberapa kita yang berada pada saat ini, mari kita puji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kalau kau punya tangan, tepuk tangan yang meriah. Kalau kau punya kaki, menari untuk Tuhan. Dan kau punya suara bagus, nyanyikan hidup pujian dengan pujian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kita awali pujian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya.
engkau masih mau menari, jangan malu-malu. Amin. Pujian berikutnya mengajak kita untuk menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa pangkatmu? Apa jabatanmu? Apa statusmu? Semua sama di hadapan Tuhan. Sama semua. Raja Daud, dia adalah raja yang sukses, raja yang besar. Tetapi ketika memuji nama Tuhan, dia lepaskan kerajaannya, dia lepaskan titelnya sebagai raja. Dia menari untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau sakit pasti disembuhkan. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Kulo amun pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem
kepada Tuhan, artinya kita tak bergantung kepada Tuhan. Amin. Sama-sama nyanyikan. Gantung Gusti. Amin. Semuanya penuh dengan sukacita, semuanya penuh dengan kegirangan, karena hadirat Allah turun pada saat ini. Amin. Pujian dari Yud. Silakan duduk saudaraku. Pujian dari Yud. Langsung saja. Amin. Mulai memberi masih
Tuhan memberkati pujian dari pemuda. Kita percaya bahwa hanya nama Tuhan yang termulia dari semua nama. Amin. Kita beri bersama-sama saudara. Kita punya Allah yang setia. Tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun berat persoalan, sekalipun begitu susah untuk menghadapi semua yang kita hadapi, Dia Allah yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun kita. Seberapa besar hatimu hancur, tetap tangan Tuhan terbuka untuk kita. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kemegahan kepadamu. Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami. Yesus, amin. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada
Tante yang berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, di pertengahan ibadah kami ini, kembali lagi kami datang kepadamu. Bapak, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, sangat luar biasa. Pujian yang ditaikan Tuhan, kami aminkan. Bahkan juga kami sudah menyaksikan kebaikan-Mu lewat pemuda remaja menyanyikan puji-pujian. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiba saatnya di pertengahan ibadah ini kami akan menerima sebagian firman Tuhan. Tetapi Tuhan, sebelumnya Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami, perkenankan kami untuk menerima sebagian benih firman Tuhan yang akan taburkan oleh hamba-Mu. Yesus, bila mana ada kerikil-kerikil di hati kami perintahkan dan kami usir, kami keluarkan semua, supaya tanah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman taburkan akan bertumbuh dan berakar, berbuah, buah yang baik, yang manis. Tuhan, mungkin di antara umat-umat-Mu datang ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Ada yang susah, berikan penghiburan. Ada yang sakit, disembuhkan. Ada yang menghadapi masalah, tantangan apapun, usaha, pekerjaan, apa saja tantangan, Engkau berikan jalan keluar. Karena banyak masalah-masalah, tantangan membuat mata rohani kami dibuta. Tetapi pagi ini lewat firman-Mu akan terjawab semua, selesai, beres semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin juga ada yang tidak hadir, mereka sakit atau lemah ataupun malas sengaja tidak beribadah. Tuhan, tegur dia dengan kasih-Mu supaya diberikan kekuatan, diberikan kerajinan datang ibadah kepadamu. Semua yang hadir pada pagi ini diberkati Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang bawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan lewat firman-Mu. Karena firman-Mu jawaban dalam segala kehidupan masalah kami. Hari-hari ini hari semakin jahat. Tanpa firman-Mu hidup kami hampa. Tanpa firman-Mu iman kami akan lemah. Oleh Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Engkau yang berbicara lewat mereka. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung tangan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami menjadi, supaya hamba-Mu menjadi berkat. Bahkan di mana saja juga dia menjadi berkat. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Gembala di sini. Engkau tahu Tuhan. Sekeluarga di pastori kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak, menantu, cucunya semua Tuhan. Berikan kesehatan. Berikan berkat yang berlimpah-limpah. Pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu sekeluarga besar pastori. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama. Sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberikan. Bahkan yang tidak bisa memberikan juga Engkau sucikan. Berkati, balas berkat mereka menurut kehendak daripada-Mu. Karena janji Tuhan bukan untuk Abraham saja, untuk kami juga yang percaya padamu. Terlebih lagi yang lain padamu. Yesus, semuanya ini kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan duduk diam, menerima firman Tuhan yang akan taburkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Agus. Ini yang menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu kau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami asal doa ini. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Salam dan damai sejahtera buat kita semua. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pada gereja yang
layakan saya untuk melayani pagi hari ini, dan kepada kita semua yang diberikan kesempatan untuk datang memuliakan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih buat Ibu Gembala sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di dalam Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-9. Ini agak panjang, perjanjian Allah dengan Nuh, ayat 1 sampai 29, tapi kita ambil saja ayat 1 sampai 17, tapi kita baca ayat 12 sampai 17. Saya ayat 12, saudara ayat 13, ayat 17 kita baca bersama-sama. Amin. Saya baca ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. 2, 3. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Puji Tuhan. Tadi malam jam 1:30 saya baru sampai di rumah karena saya perjalanan dari Malang sampai ke Jakarta dengan menggunakan transportasi kereta. Ya, sampai di rumah jam 1:30. Puji Tuhan sempat tidur sedikit karena di gereja ada doa jam 4:30 sampai jam 6. Ya, puji Tuhan kami sudah terbiasa menghadapi situasi, kondisi, keadaan capek mungkin dan masih ngantuk mungkin, tapi saudara, dalam pelayanan kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Komitmen kepada Tuhan harus, karena memang kami dipanggil untuk melayani Tuhan, ya. Dan saudara, saya ada di Malang, tepatnya di Beji Batu. Itu pada hari Kamis tanggal 22 ada penamatan sekolah Alkitab Batu Malang. Ya, kenapa saya dan istri ada di sana? Kami ingin menghadiri penamatan anak kami, karena anak kami masuk tingkat 2 sekolah Alkitab Beji Batu Malang angkatan 70. Sebagai orang tua, saudara, saya bersyukur, saya berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa saudara? Saya mau bersaksi sedikit ya, untuk melengkapi kebenaran firman yang kita sudah baca. Saudara, anak ini waktu umur 6 bulan, kami sekeluarga pulang ke Manado. Kami kampung Wanga, kecamatan Motoling. Jadi arah ke selatan dari kota Manado masih sekitar 2 sampai 3 jam. Nah saudara, waktu kami ada di sana, anak ini tiba-tiba dia step, ya, makanya ke atas. Mau dibawa ke puskesmas. Waktu itu saudara, kecamatan Motoling hanya ada 1 puskesmas,
dan buka hanya di hari Kamis saja. Padahal anak saya step pada hari Minggu. Mau dibawa ke kota Manado ke rumah sakit, kendaraan sangat-sangat susah. Akhirnya saudara diobati anak ini dengan pengobatan tradisional. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah yang dikompres ke kepalanya, dan anak ini lumayan sembuh. Tapi saudara, ketika kami balik ke Jakarta, rupanya anak ini menjadi sangat lemah fisiknya. Ya, dia kalau diletakin tergeletak begitu saja. Kalau digendong kepalanya miring ke kiri, ya udah miring ke kiri, lemah, lunglai. Ya, waktu dibawa ke dokter, dokter bilang, waduh Bu, ini ada salah satu syaraf yang putus, sehingga anak ini kondisinya seperti ini. Nah saudara, dalam keadaan seperti itu ada orang yang membantu kami, satu marga dengan istri, berusiaan. Dia bilang, kita bawa ke dokter, saya tanggung biaya dokter, obat-obatan, bahkan nanti susu dari Singapura saya yang beli, ya. Dan dia juga memberi uang sponsor setiap bulan, ya. Tapi saudara, berjalan 1 tahun lebih, ya, pengobatan ini tidak ada perubahan. Lalu istri saya tanya ke dokter, dokter, kok anak saya nggak ada perubahan ya? Jawaban mengejutkan dari dokter berkata begini, Bu, kami nggak bisa menyembuhkan. Obat-obatan pun kami hanya mencoba. Tuhan yang memberi kesembuhan. Lalu istri saya berkata demikian, kalau begitu anak saya hanya sebagai percobaan ya? Ya kira-kira seperti itulah Bu. Lalu istri saya sudah marah, bukan marah ke dokternya, marah ke diri sendiri. Kalau begitu ngapain saya bawa ke rumah sakit? Mulai saat ini no dokter, no obat, ya saya serahkan saja sama Tuhan. Nah, yang kakak kami ini dengar, dia bilang, lu nggak sayang sama anak, ya saya kok yang biayai, saya kok yang jemput, saya kok yang bayar obat-obatan, saya kok yang beli susunya. Apa susahnya kamu? Kamu nggak sayang anak ya? Kamu gila ya? Istri saya bilang begini, iya Kak, saya malu, ya. Saya hamba Tuhan, saya doain orang sakit sembuh. Saya berkhotbah, Tuhan saya Tuhan yang berkuasa. Tapi anak saya nggak ada perubahan. Pokoknya mulai saat ini saya serahkan sama Tuhan. Saya minta mujizat Tuhan. Saya bergumul. Sebagaimana saya doain orang sakit, anak saya juga sembuh. Ya. Dan pernah satu kali saudara kami bawa di persekutuan anak ini, dan memang setiap ada pelayanan, setiap ada persekutuan sebelum COVID ada banyak ya. Anak ini nggak bisa kami tinggal. Satu hari saudara ada seorang ibu bilang begini, Bu, ini anak ibu ya? Iya Bu. Terus orang ini bilang begini, nanti anak ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam hati istri saya, ngeledek ya, orang kondisi anak saya seperti ini. Ya, begitulah saudara, berjalannya waktu ketika dia mau 2 tahun, ada saudara saya datang menjenguk kami dari Manado. Saudara sepupu, kakak sepupu, tiba-tiba datang. Saya bilang, tunggu, saya akan masak atau kita makan di mana? Kami sebentar saja, kita bercakap-cakap saja, nanti saya ambil waktu, saya ke sini. Saya merasa ini ya, tertuduh ya, waduh, ada saudara datang nggak dijamu apa-apa. Ya, karena mereka sudah janji mau balik, maka saudara istri saya beli ayam kampung, ya, 2 atau 3 ekor ayam gitu. Hidup kami pelihara. Nanti kalau sudah datang kita masak, ya. Beberapa hari kemudian saudara saya ini telepon, maaf, kami nggak bisa datang. Ternyata kami ada urusan penting dan harus kembali ke Manado.
Ya sudah, mereka balik ke Manado. Istri saya masak ayam ini, dia sop, ya. Waktu dikasih ke anak ini, rupanya anak ini doyan. Pagi sore dikasih, siang kasih, dia makan terus. Tapi saudara, beberapa hari kemudian timbul reaksi. Anak saya ini buang-buang air besar dan juga muntah-muntah, keluar lendir di hidung. Jadi ketika kami lihat apa yang dia keluarkan itu semua lendir, ya begitu banyak. Lalu kami bawa ke bidan. Ini Bu, anak kami buang-buang air besar, muntah, dikasih obat. Rupanya saudara, itulah waktunya Tuhan menyembuhkan dia. Setelah itu saudara, dia menjadi sehat kembali, bisa bicara, bisa berjalan, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Nah saudara, waktu dia lulus SMA, STM, dia bilang, Mami, saya mau sekolah kitab. Ya, lalu kami bilang, nanti dulu. Dengan umur yang usia muda, kamu sekolah kitab, nanti kami repot. Dan saudara, istri saya bilang, ya kalau begitu saya minta 3 tanda dari Tuhan. Ya, kalau tanda ini dipenuhi, maka kamu akan sekolah kitab. Ya, dan ternyata saudara, Tuhan penuhi. Sampai dia tamat tingkat 1, dia praktek di Lumajang, Jawa Timur. Dan kelas 2 ini saudara, dia praktek di Jakarta Selatan, Pendeta Rudi Pangemanan. Saya tanya sama tante tadi, cuman apa aja? 1 farm, ya, nggak ada ikatan keluarga. Dan saya percaya saudara, waktu Tuhan yang terbaik menyembuhkan dia, waktu Tuhan yang terbaik menyatakan rencananya dalam hidupnya, walaupun ini masih langkah awal, baru langkah awal. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita atau pesan Tuhan dari saudara kesaksian ini, saya ingin sampaikan atau firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa setiap kita punya ketetapan dan ketentuan Tuhan. Ya, Allah mempunyai ketetapan dan ketentuan dalam setiap kehidupan kita. Atau saudara, destininya Tuhan pasti masing-masing kita ada, ya. Dan Tuhan mempunyai rancangan-rancangan bagi setiap individu, bagi setiap pribadi kita. Dan saya percaya saudara, rancangan yang baik, rancangan yang membawa damai sejahtera. Kalau Yesaya 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ada rancangan-rancangan, ada waktu-waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan kepada kita, bahwa firman Tuhan katakan saudara, sebelum kita dilahirkan, ya, sejak dunia ini belum ada, Allah telah menentukan kita. Ya, di Petrus berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Saudara, kita sudah membaca tadi saudara, bahwa ayatnya yang ke-16, ya, kita kembali pada pembacaan kita. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, ada busur di awan, kalau Tuhan lihat, Tuhan ingat, Tuhan perhatikan janjinya kepada Nuh. Dan setelah saya pelajari saudara, ini ternyata bukan busur panah, ya. Kalau kita membaca di dalam Yeskel pasal 1 ayat 28, penglihatan Yeskel, ya, Yeskel berkata begini, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya.
begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Saudara, seringkali kalau ada orang ada masalah, ya, lagi sakit, kita besuk, kita kunjungi, kita suka berkata, ya, bahwa di balik awan gelap akan turun hujan dan akan terlihat pelangi. Amin. Itu memang benar, saudara, tapi lewat pembacaan kita bukan sekedar itu. Ternyata, saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala isinya. Allah menciptakan unsur-unsur dunia. Ya, Allah menciptakan, saudara, semua bagian-bagian yang ada di langit. Semua, saudara, ada makna dan ada artinya. Dia menciptakan, bukan hanya asal menciptakan. Dan saudara, pelangi itu adalah menunjukkan pelangi kasih Tuhan bagi setiap manusia. Ketika aku melihat busur di awan, ya, maka Allah melihat kita dan Dia melihat dan menetapkan janjinya bagi setiap kehidupan kita. Dan saudara, menurut Yeskiel juga sebaliknya, di situ kita juga melihat gambar kemuliaan Tuhan yang bersinar. Lewat apa, saudara? Pelangi terdiri dari 7 unsur warna, 7 angka sempurna. Dan warna-warna ini kalau kita ya gabungkan, atau kalau kita apa ya, satu dengan yang lain, maka muncul warna-warna yang lain. Oleh sebab itu, saudara, dikatakan tadi, ya, firman Tuhan, jika busur itu ada di awan, coba saudara perhatikan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Siapa yang Tuhan maksud, saudara, segala makhluk? Ya, saudara, adalah kita saat ini. Kenapa, saudara? Karena kejadian 9 ini sesudah Allah memusnahkan manusia. Pasal 6 berkata, karena kejahatan, kecenderungan manusia di muka bumi, maka Allah menyesal. Lalu Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, di mana, saudara, karena kejahatan manusia, ya, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Maka setelah itu pasal 6, maka mendaratlah, ya, Nuh dan keluarganya, dan mereka mulai menabur, dan mereka mulai melewati musim yang baru. Lalu ada pasal 9, ya, Tuhan mengingat perjanjian yang kekal antara Allah dengan makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saya ingin menyampaikan, saudara, tema firman Tuhan, kita adalah generasi baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena kejahatan manusia sudah dimusnahkan. Karena setelah Nuh dan keluarganya selamat, dikatakan ada janji Tuhan bagi segala makhluk yang ada di bumi. Bagi kita, generasi yang lahir, ya, sesudah Nuh, tentunya, saudara, yang Tuhan harapkan generasi baru, generasi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya memberikan 3 poin, ya, pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Yang pertama, saudara, Nuh adalah gambaran kehidupan kekristenan di hari-hari ini, di masa ini, saudara, yang harus kita pegang. Sebab firman Tuhan katakan, langit dan bumi ini akan berlalu, dan segala kejahatan manusia, ya, akan diperhitungkan Allah
dan ada tempatnya. Tetapi juga bagi setiap orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan tadi saudara, sehingga aku melihatnya, aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Artinya saudara, Tuhan mengingat kita selama kita berada di muka bumi ini. Apa keperluan kita, segala doa, segala pergumulan kita, Tuhan perhatikan. Tetapi bukan berakhir sampai di sini saja kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan ada dunia kekekalan. Ya, saya sering baca di Facebook kalau ada orang Kristen meninggal hampir 700 dan sampai 1000 saudara, kalau dia pengikutnya banyak, yang tulisannya hanya 3 huruf RIP, ya. Tetapi banyak juga yang berkata sampai ketemu di Yerusalem baru. Ya, ya sudah. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan? Kita juga akan ke sana. Amin. Oleh sebab itu saudara, poin yang pertama, kekristenan masa kini tetap hidup dalam kebenaran firman bagaimanapun keadaan dunia saat ini. Saudara, saat itu hanya Nuh dan keluarganya yang takut akan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang jahat, bangsa yang melawan, memberontak dan tidak takut akan Tuhan. Tapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Nuh tetap taat dan Nuh tetap teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dia kuat, ya, dan dia tahan terhadap godaan kejahatan. Amin, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kehidupan masa kini tetap mempertahankan firman kebenaran bagaimanapun keadaannya. Kita ada di dunia yang jahat. Kita ada di dunia yang super duper jahat, ya. Anak-anak muda, ya, no narkoba, no rokok sekarang sudah diganti dengan vape, ya, yang diisap-isap itu, ya, apalah namanya itu, ya, no V6 dan tawuran, ya. Firman Tuhan katakan, Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau hendak karena engkau muda. Jadilah teladan dalam kesetiaan, dalam kesucian, ya, dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Anak-anak muda, jauhi kejahatan yang ditawarkan oleh dunia ini, walaupun kita nanti dianggap, ya, orang yang kalau gaptek, ya, orang yang gagal teknologi, ya, atau tidak tahu kemajuan. Nggak apa-apa. Kalau engkau ditawarin rokok ini, kalau engkau merokok berarti engkau laki, berarti engkau jantan, ya. Lalu kita terpancing, ya, emosi kita. Tapi firman Tuhan berkata, tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan bagaimanapun keadaan dunia ini. Kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara. Dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Amin. Jangan kita bodoh, kata Efesus, ya. Tapi bagaimana cara kita hidup, ya. Hiduplah sebagai orang arif, ya. Arif itu adalah orang pintar, dan ayat di bawahnya supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Amin, saudara. Tuhan akan datang segera. Dari tahun 2000 saya sudah baca stiker, ya, ready not ready, Jesus is come. Siap tidak siap, Yesus pasti datang. Tapi saya percaya kita semua sudah siap. Amin.
Setelah saya masuk di pintu masuk, ya ada ini ya, apa namanya, ambil karcis ya untuk masuk. Saya masuk, saya pencet tombol. Sistem tidak membaca adanya kendaraan. Saya pencet lagi, jangan-jangan mesinnya salah. Sistem apa namanya, tidak mendeteksi adanya kendaraan. Orang Indonesia kan biasa ya, harus 3 kali ya. 3 kali saya pencet, sistem tidak apa ya, mendeteksi adanya kendaraan. Saya tengok kanan, saya tengok kiri. Ternyata motor di sebelah saudara. Saya bawa motor tapi masuk di tempat. Terus saya masuk tempat motor, saya pencet, silakan datang, Anda diterima. Saya masuk, saudara. Saudara, dari peristiwa ini, saudara, ya saya punya gambaran ketika kita siap masuk, lalu saudara ada suara yang berbunyi. Sistem kerajaan Allah tidak mendeteksi Anda adalah anak Allah. Wah, saudara. Kenapa saudara? Karena di Matius 7 dan berkatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat. Tapi kan kami bernubuat, tapi kan kami mengusir setan, tapi kan yang ketiga apa? Pokoknya ada 3 lah ya. Berarti ini orang-orang Kristen ya, yang sudah orang Kristen hamba Tuhan, orang Kristen yang sudah lama di gereja. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Bukan hanya nggak kenal, Yesus usir, dan Yesus berkata, kenyalah, aku tidak mengenal kamu. Wow, saya sudah 25 tahun dalam pelayanan. Lalu Tuhan bilang, enggak kenal. Oleh sebab itu saudara perhatikan firman ya. Gambaran Nuh adalah gambaran kekristenan saat ini. Pertahankan firman, berdiri atas kebenaran firman. Jangan goyah, jangan terpengaruh. Jangan jadi serupa dengan dunia ini dan segala keadaan, segala kejahatannya. Tapi mari berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Kedua, kekristenan masa kini sesuai dengan pengalaman Nuh dan keluarganya adalah 8 orang yang selamat. Itu adalah angka kebangkitan dan angka pembaharuan. Sebab setelah yang lama dilenyapkan, muncul generasi yang baru. Dan saya saudara memberikan poin yang kedua ini adalah kekristenan yang bergerak maju, revival ya bahasa Inggrisnya ya. Saudara, harus ada kemajuan, peningkatan dalam kehidupan orang percaya. Kita harus bangkit. Efesus berkata, bangkitlah hai kamu yang tidur. Saudara, karena Tuhan inginkan kekristenan yang segar. Ya, kalau kita ke toko buah, saudara, semua segar yang ditawarkan ya. Kalau orang-orang Kristen juga orang-orang Kristen yang segar, yang kuat ya, yang yang berkualitas, saudara. Oleh sebab itu saudara, juga ketika kita mulai lemah, kita mulai saudara meninggalkan Tuhan, mulai mundur, mari kita bergerak dalam pemulihan. Saudara, di perusahaan-perusahaan atau di dunia sekuler, ketika kita bekerja pasti ada rapat ya untuk evaluasi dan untuk saudara apa yang akan dikembangkan ke depan. Yang ditanya saudara, apa progresnya ya, apa progresnya, apa kemajuannya, apa peningkatan yang sudah kita dapat. Ternyata saudara, hari demi hari Tuhan pun menuntut progres, kemajuan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kalau dulu kita berdoa cengeng, nangis-nangis, Tuhan juga belum jawab, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan mau dengar atau enggak, bodo amat, saya akan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya raja, percuma, nggak ada gunanya ya. Karena walaupun kami tahu Allah kami sanggup menolong kami, walaupun dia tidak menolong kami, kami akan tetap mengikut akan Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Pak, kan mereka tetap masuk. Ya kalau nggak masuk, nggak ditunjukkan kemuliaan Tuhan.
Karena mereka masuk disitulah Tuhan memproklamirkan kepada dunia bahwa Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kita juga harus mengalami supaya juga mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga Raja berkata dan menulis surat perintah mulai dari saat ini tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah lain selain kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadilah Kristen yang bergerak maju, Kristen yang kuat. Ya, kalau kita mulai lemah, mari datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada tante, doa pemulihan supaya sudah Kristenan kita kembali dipulihkan. Ya, dan yang ketiga, Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya berani menyatakan saudara, kita adalah orang yang benar. Amin. Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus dan kita hidup di dalam kebenaran firman. Kita ini semua orang benar. Dan yang kedua saudara, kita ini adalah orang-orang yang tidak bercelah. Sebab firman Tuhan setiap minggu di doa, di komsel, ya ibadah keluarga, firman Tuhan senantiasa membersihkan kita. Amin. Tapi ada satu saudara yang paling utama dalam hidup kita. Katakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin curhat, marut, jahat, dan banyak pengaruh-pengaruh yang datang dalam hidup kita, mari kita saudara semakin hari mempererat pergaulan kita dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Ya, kejahatan sekarang ini kan kejahatan yang super duper luar biasa ya. Mau bekerja supaya dapat penghasilan, syukur-syukur pulang saudara, tapi organ-organnya sudah diambil ya. Dan kejahatan ada lagi di Facebook yang sedang diperangi komodigi fantasi saudara, hubungan incest ya, yang ditentang oleh Tuhan. Mau kemana dunia ini? Nggak usah dipikirkan. Yang penting kita semua sama-sama antri masuk dalam kerajaan Tuhan. Amin. Menerima kemuliaan Tuhan bersama Bapa di surga di Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Nikmati terus pribadi Tuhan di setiap waktu, di sisa hidup kita, untuk mempererat, memperintim hidup kita dengan Tuhan, sehingga kita adalah generasi yang berkenan kepada Tuhan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dan generasi yang diingat dan diperhatikan oleh Allah. Dan pastinya setiap janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Ku ingin menikmati.
sebanding denganmu. Yesus kekasihku, ku ingin menikmati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Menikmati pribadi Yesus. Adalah Allah yang lembut, Allah yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Sebanding denganmu, Yesus kekasihku, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Haleluya, menikmati Yesus. rencana-rencana yang baik yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kau mengasihi kami semua Tuhan yang ada, Engkau perhatikan, Engkau pedulikan kami. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan
takut, kami tidak akan goyah. Kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan Tuhan, kami akan tetap bergerak, tetap bangkit, tetap maju. Kami selalu Tuhan ada dalam pemulihan Tuhan. Kami selalu bergaul dengan Tuhan. Semakin intim, semakin karib, kami akan semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua hadir pagi hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan puji Tuhan. Maka jiwa besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang melayakkan kami untuk kami datang beribadah di tempat ini, berikan kami sehat dan kuat, dan kami percaya jiwa kami memuji Tuhan dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu siang hari ini, umat-umat-Mu yang sudah datang beribadah, datang memuji, memuliakan Tuhan, datang mengangkat setiap persembahan mereka, biarlah Engkau berkati di tempat yang maha tinggi, hingga kami semakin hari semakin setia dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami berdoa pelayan-pelayan Tuhan di pagi hari ini sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan talenta Tuhan. Kami melayani dengan urapan kekuatan Tuhan, sehingga pada hari ini hadirat Allah boleh nyata memakai terus kami dalam urapan-Mu dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, apapun masalah persoalan, kendala dan halangan mereka, kasih kemurahan anugerah-Mu juga ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau adalah Allah di tempat yang maha tinggi, namun dekat kepada setiap hati yang hancur, pada telinga kami, pada teriak kami minta tolong. Kau menjawab, mendengar setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami.
pekerjaan umat-Mu Tuhan, apapun bentuk pekerjaan mereka Engkau memberkati. Buka pintu mujizat, pintu anugerah, pintu berkat-Mu. Curahkan kepada setiap jemaat-Mu, karena kepada-Mu kami berharap. Kami berdoa buat anak-anak kami, buat pendidikan mereka Tuhan. Berkati pendidikan, berkati kesehatan. Jauhkan kami anak-anak dari segala yang jahat. Dan pemuda remaja di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang. Mereka berhasil dan beruntung kemanapun mereka pergi dan berada. Bahkan doa kami, mereka akan menduduki jabatan-jabatan penting. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, keluarga besar GPD Gria 50 dalam anugerah Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, malapetaka, roh jahat, kecelakaan, oknum-oknum dan bertanggung jawab, virus, sakit, penyakit sekalipun. Kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan, dan kami seutuhnya juga, keluarga demi keluarga, boleh datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa pergumulan doa di siang hari ini. Buat jemaat-Mu yang berulang tahun, Ibu Marina, Parama Santi, Ibu Penggabian, dan anak Sionatan. Tuhan, Engkau menganugerahkan umur usia yang baru kepada mereka. Biarlah Tuhan memberikan juga kepada mereka kesehatan, panjang umur, berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat jasmani, berkat rohani dari surga, mengaruniakan kepada mereka usia yang baru ini Tuhan, anugerah yang terbesar. Dan biarlah juga di usia mereka yang baru, mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa dan kami selalu percaya ketika kami berdoa, Tuhan melihat mujizat Tuhan. Jika kami percaya mujizat masih ada buat Saudari Yolanda dan Ibu Nenggolan yang sedang sakit. Kau sudah tumpahkan darah-Mu menyucikan kami dan bilur-bilur-Mu, angkat setiap penyakit kami, dan kami percaya kedua kekasih ini dan jemaat-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit juga sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kau berikan kesehatan, kuatan yang baru, sebab pengharapan kami kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga, kami satukan hati dan doa kami buat Ibu Gembala. Tuhan, Engkau memelihara hidupnya di masa tuanya dalam kasih kemurahan anugerah daripada Allah. Memberi kesehatan kuat, hikmat, akal budi bijaksana, urapan Tuhan. Jauhkan juga Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan Engkau memberikan pemulihan bagi kaki dan tangan Tuhan yang kemarin sempat jatuh. Kami percaya anugerah Tuhan di masa tuanya. Terus Tuhan bimbing masa tua sampai masa putih rambut, Tuhan menggendong. Berkati anak-anak, menantu dan cucu-cucu keluarga besar Pastori. Tuhan Yesus Kristus, mereka telah menyerahkan hidup mereka untuk melayani-Mu sepenuhnya. Anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, segala kebutuhan keperluan juga Engkau berikan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja di tempat ini, kemajuan Tuhan dalam iman percaya, dalam juga kuantitas, sehingga bertambah-tambah memenuhi tempat ini orang-orang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sampai pada akhir ibadah kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati aktivitas kami, Engkau juga memberi sehat kuat kepada kami, dan damai sejahtera sukacita Tuhan ada dalam setiap hati kami. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala sumber berkat, pemeliharaan cinta kasih dari Allah Roh Kudus,
tetap menyertai kita, baik saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, dengan percaya, didasarkan dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GPD Jemaat Geria 50 Medlen Tambun Cibitung tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, jadi jemaat yang kuat, yang kokoh, bangkit dan maju serta pulih di dalam Tuhan. Amin.